derajat. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi interval dari rasio dua variansi. Estimasi rasio dua variansi. Misalkan sampel acak independen berukuran N1 dan N2 dari dua populasi normal, serta S1 kuadrat dan S2 kuadrat merupakan variabel dari sampel acak. Jika diketahui variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka dapat diperoleh pivotal quantity untuk mu1 dan mu2. Karena berdasarkan salah satu teorema pada distribusi F, yaitu teorema 2.13, diketahui bahwa F sama dengan S1 kuadrat sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat sigma 1 kuadrat yang berdistribusi F N1 min 1, N2 min 1. Di sini N1 min 1 mewakili V1 dan N2 min 1 mewakili V2. Estimasi jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat merupakan variansi dari sampel acak yang masing-masing berukuran N1 dan N2 dari populasi normal, di mana V1 sama dengan N1 min 1 dan V2 sama dengan N2 min 1, maka dapat diperoleh selang kepercayaan untuk estimasi rasio dua variansi, yaitu F alfa per 2 dari V1, V2 kurang dari S1 kuadrat sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat sigma 1 kuadrat kurang dari F1 min alfa per 2 dari V1, V2 sama dengan 1 min alfa. Sehingga diperoleh selang kepercayaan pada interval konfidensi 1 min alfa 100% untuk variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, yaitu S1 kuadrat per S2 kuadrat dikali 1 per F alfa per 2 dari V1, V2 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari S1 kuadrat per S2 kuadrat dikalikan F alfa per 2 dari V2, V1. Nah, di sini saya menggunakan untuk F-nya yaitu alfa per 2. Ada catatan, apabila selang atau interval mencakup nilai 1, maka sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Berikut untuk contoh soal 1. Pada contoh soal 1, dapat diketahui bahwa nilai N1 sama dengan nilai N2, yaitu 61. Kemudian, untuk standar deviasi yang pertama, yaitu 19,4, dan standar deviasi yang kedua, yaitu 18,8. Dengan alfa sama dengan 0,02. Alfa diperoleh dari 1 min alfa sama dengan 98%. Kemudian untuk nilai V1 sama dengan nilai V2 dikarenakan nilai N-nya sama, sehingga V1 sama dengan V2 yaitu 61 min 1 sama dengan 60. Nah, nilai distribusi F-nya menurut tabel F untuk F alfa per 2 dari V1, V2 dengan alfa per 2 0,01 dan V1 60, V2 60 bernilai 1,84. Selanjutnya, dari data yang kita peroleh, kemudian dimasukkan ke dalam rumus selang kepercayaan S1 kuadrat per S2 kuadrat dikalikan 1 per F alfa per 2 dari V1, V2 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari S1 kuadrat per S2 kuadrat dikalikan F alfa per 2 F alfa per 2 dari V2, V1.
Setelah dimasukkan, di mana S1 kuadrat tadi diketahui S1 19,4, kemudian dikuadratkan, untuk S2 18,8, kemudian dikuadratkan, dan tadi sudah dihitung untuk nilai F alfa per 2 dari V1, V2 itu 1,84. Setelah melakukan proses perhitungan, diperoleh hasil akhir yaitu 0,58 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari 1,96. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini tidak jauh beda dengan contoh soal yang pertama, hanya angkanya saja yang berbeda. Dengan sampel acak berukuran 16 dan 21 dengan S1 kuadrat sama dengan 0,60 dan S2 kuadrat sama dengan 0,20. Tentukan selang kepercayaan 90% untuk sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Diketahui bahwa N1 sama dengan 16, N2 sama dengan 21, kemudian variansi yang pertama 0,60 dan variansi yang kedua 0,20. Alfanya di sini bernilai 0,10 karena 1 min alfa sama dengan 0,90. Kemudian V1-nya sama dengan N1 min 1 yaitu 16 min 1 diperoleh 15. V2-nya N2 min 1 yaitu 20. Untuk F alfa per 2 V1 V2 yang pertama F 0,05 dari 15,20 nilainya yaitu 2,20, dan yang kedua itu F 0,05 V2, V1 yaitu 20,15 dan diperoleh nilainya 2,33. Nah, yang terakhir tinggal dimasukkan ke rumusnya seperti pada soal pertama tadi. Kemudian S1 kuadratnya atau untuk variansi pertamanya 0,60 dan variansi keduanya 0,20. F alfa per 2 V1, V2-nya 2,20, kemudian F alfa per 2 untuk V2, V1-nya 2,33. Setelah dilakukan perhitungan, kemudian akan didapatkan hasil akhir 1,36 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kurang dari 6,99. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang estimasi interval dari rasio dua variansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.